Perang Taif, penyerangan kota yang menolak Islam dan doa Rasulullah. Perang Taif adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi, setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Hunain. Perang ini merupakan upaya Rasulullah untuk menaklukkan kota Taif, yang merupakan pusat kekuatan dan penyembahan suku Sakif. Latar belakang Perang Taif. Kota Taif adalah kota besar ketiga setelah Makkah dan Madinah. Kota ini berada di sebelah tenggara Makkah yang berjarak sekitar 75 mil. Kota Taif memiliki sumber air yang melimpah, tanah yang subur, pepohonan yang berbuah lebat, dan penduduk yang kaya. Namun, kekayaan tersebut juga menyebabkan kerusakan moral masyarakat. Orang-orang kaya yang tinggal di kota Taif dikenal gemar melakukan perbuatan riba, zina, dan meminum khamr. Orang-orang dari suku Bani Sakif memegang kepemimpinan di kota Taif. Suku Bani Sakif juga menjadi salah satu suku terbesar di Jazirah Arab yang diakui kekuatan dan kekayaannya. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang di kota Taif yang berasal dari suku Bani Sakif bermusuhan dengan kaum Quraisy dalam bidang spiritual dan sosial politik. Kota Taif pada saat itu menjadi tempat penyembahan Lata, yaitu patung yang disembah dan dijadikan tujuan ritual tahunan. Sementara itu, kaum Quraisy memandang patung Lata sebagai pesaing patung Hubal atau patung milik kaum Quraisy yang paling besar. Hal tersebut membuat Rasulullah memilih kota Taif sebagai tujuan dakwahnya setelah ia dihina dan mendapat kekerasan dari kaum Quraisy di Makkah. Kedatangan Rasulullah ke kota Taif bertujuan untuk menyampaikan dakwah dan memohon perlindungan kepada suku Sakif dari tekanan yang beliau terima di Makkah. Kedatangan Rasulullah ke kota Taif untuk berdakwah bisa jadi disebabkan karena kota Taif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua setelah Makkah atau sebab paman-paman beliau berasal dari Bani Sakif. Setelah tiba di kota Taif, Rasulullah kemudian menemui 3 pembesar Bani Sakif, yaitu Mas'ud, Abdu Yalail, dan Habib. Beliau duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Namun, apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan yang sangat keras dari suku Sakif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir agar keluar dari kota Taif. Tidak hanya itu, penduduk kota Taif juga melempari Rasulullah dengan batu hingga kakinya berlumuran darah. Rasulullah berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempar warga kota Taif. Beliau ditemani oleh Zaid bin Haritsah, sahabatnya yang setia. Dalam keadaan terluka dan sedih, Rasulullah berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang menggetarkan hati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu tentang kelemahanku, ketiadaan daya dan upayaku, dan rendahnya kedudukanku di mata manusia. Ya Allah, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan urusanku? Kepada orang asing yang akan menyiksa aku, atau kepada musuh yang telah berkuasa atas urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi, rahmat-Mu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang telah menerangi kegelapan, mengatur urusan dunia dan akhirat, dari kemurkaan-Mu atau siksaan-Mu. Engkaulah yang berhak mencela dan menghukum, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengan lemah lembut, beliau berkata, walaupun penduduk kota Taif menolakku, aku berharap dengan kehendak Allah keturunan mereka kelak akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Beliau kemudian berdoa, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui jalannya perang Taif. Setelah kemenangan dalam perang Hunain, Rasulullah bertolak ke kota Taif untuk mengejar Bani Sakif dan Al-Hawazin yang melarikan diri. Beliau membawa pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 12.000 orang. Pasukan Muslim tiba di kota Taif pada tanggal 10 Syawal tahun ke-8 Hijriah. Mereka mendapati bahwa kota Taif telah disiapkan untuk pertahanan. Kota Taif dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan kuat, serta dipenuhi oleh prajurit-prajurit yang bersenjata lengkap. Rasulullah memerintahkan pasukan Muslim untuk mengepung kota Taif dari semua arah. Beliau juga memerintahkan untuk memotong jalur pasokan air dan makanan bagi penduduk kota Taif. Selama 20 hari, pasukan Muslim menyerang kota Taif dengan menggunakan panah, tombak, batu, dan manjanik, mesin pelempar batu besar. Namun, serangan tersebut tidak berhasil menembus pertahanan kota Taif. Sebaliknya, pasukan Muslim justru mendapat banyak korban akibat lemparan batu dan panah dari atas tembok. Rasulullah kemudian meminta bantuan dari Nuaim bin Mas'ud, seorang pemimpin suku Bani Asja, yang telah masuk Islam secara rahasia.
Beliau meminta Nuaim untuk masuk ke dalam kota Taif dan melakukan tipu daya untuk melemahkan semangat juang penduduk kota Taif. Nuaim berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Ia menyebarkan isu-isu palsu bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan Islam dan bersiap untuk menyerang kota Taif. Ia juga menyebarkan isu-isu palsu bahwa Rasulullah akan menghancurkan patung Lata jika kota Taif menyerah. Isu-isu palsu tersebut membuat penduduk kota Taif menjadi bingung dan takut. Mereka mulai ragu untuk melanjutkan perlawanan. Mereka juga mulai merasa tidak aman dengan patung Lata yang mereka sembah. Mereka khawatir bahwa patung Lata akan dimusnahkan oleh Rasulullah atau dicuri oleh kaum Quraisy. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bernegosiasi dengan Rasulullah untuk mengakhiri pengepungan. Akhir dan dampak Perang Taif. Setelah 20 hari mengepung kota Taif, Rasulullah memutuskan untuk menghentikan penyerangan. Beliau menyadari bahwa kota Taif terlalu kuat untuk ditembus dengan cara militer. Beliau juga tidak ingin memaksakan orang-orang Sakif untuk masuk Islam dengan kekerasan. Beliau lebih memilih untuk bersabar dan berharap bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Rasulullah kemudian meninggalkan kota Taif dan kembali ke Madinah. Beliau tidak merasa kecewa atau marah atas kegagalan pengepungan kota Taif. Beliau tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Beliau juga tetap berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Sakif dan menghapuskan penyembahan berhala di kota Taif. Doa Rasulullah tidak sia-sia. Tidak lama setelah pengepungan kota Taif, sekitar 9 bulan kemudian, sebagian besar penduduk kota Taif memeluk Islam secara sukarela. Mereka datang ke Madinah dan menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyambut mereka dengan baik dan memberikan mereka hadiah-hadiah. Salah satu orang yang masuk Islam dari kota Taif adalah Urwah bin Mas'ud, seorang pemimpin suku Sakif yang terkenal. Ia adalah salah satu orang yang menolak dakwah Rasulullah saat beliau datang ke kota Taif beberapa tahun sebelumnya. Namun, setelah menyaksikan keajaiban-keajaiban Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah dan Perang Khaybar, ia tertarik untuk mengenal lebih dekat tentang Islam. Urwah bin Mas'ud kemudian pergi ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah. Ia mengaku bahwa ia telah masuk Islam dan ingin tinggal bersama Rasulullah di Madinah. Namun, Rasulullah menyarankan agar ia kembali ke kota Taif dan berdakwah kepada kaumnya. Rasulullah berpesan agar ia bersabar dan tidak terburu-buru dalam menyampaikan Islam kepada orang-orang Sakif. Urwah bin Mas'ud menuruti saran Rasulullah dan kembali ke kota Taif. Ia berdakwah dengan lembut dan bijaksana kepada kaumnya. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajaran Islam yang benar. Namun, sayangnya, dakwah Urwah bin Mas'ud tidak mendapat sambutan yang baik dari orang-orang Sakif. Mereka malah membenci dan membunuhnya saat ia sedang salat di rumahnya. Meskipun demikian, syahidnya Urwah bin Mas'ud ternyata menjadi penyebab bagi banyak orang Sakif untuk masuk Islam. Mereka menyadari kesalahan mereka telah membunuh seorang pemimpin yang baik dan mulia. Mereka juga menyadari kebenaran Islam yang dibawa oleh Urwah bin Mas'ud. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, Perang Taif menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perang ini menunjukkan kesabaran, keteguhan, dan kebijaksanaan Rasulullah dalam berdakwah. Perang ini juga menunjukkan rahmat Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang Sakif yang awalnya menolak Islam. Perang ini juga menunjukkan keberanian dan pengorbanan Urwah bin Mas'ud yang berdakwah di tengah-tengah musuhnya. Perang ini juga menunjukkan kekuatan dan keindahan Islam yang mampu mengubah hati dan jiwa manusia.